Oke ya teman-teman, perkuliahan minggu 10 mata kuliah Fisika Bangunan kelas F saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi-pagi, selamat pagi teman-teman. Mungkin saya langsung sampaikan informasi ini ya. Saya ulang lagi, jadi sebentar saya buka dulu filenya. Ini juga sudah teman-teman punya filenya atau materinya sebenarnya. Sebentar. Nah, ini ya yang saya share sudah muncul belum ya? Sudah, Oke ya. Pak. Sudah, Pak. Oke. Yaitu tentang informasi terkait tugas besar. Ini minggu lalu mungkin juga sudah saya sampaikan, mungkin juga sudah disampaikan oleh asisten Mas Sandoyo, mungkin ya asisten kelas ini. Tapi ini perlu saya ulang lagi supaya teman-teman memahami, mengerti target pengumpulannya itu di kapan gitu ya. Oke, jadi teman-teman, pertama yang perlu saya sampaikan, tak ulang lagi ya, tugas besar ini itu hanya satu tugas, satu kali pengumpulan. Tidak ada penyusulan, tidak ada, kalau tugas kelas itu kan bisa disusulin ya, bisa menyusul, bisa kalau belum mengerjakan itu kan, misalkan kalau tugas minggu 8 sampai 14 itu masih bisa diterima sampai sebelum UAS ya kan, untuk tugas kelas, tugas rumah. Tapi kalau untuk tugas besar, ya ini hanya dikumpulin hanya di waktu itu aja. Jadi ya kalau sampai nggak ngumpul, itu sayang sekali. Karena nilainya ini 10% sendiri. Ya. Jadi ada 5 elemen penilaian. Mungkin teman-teman masih ingat. Ada UAS, ada UTS, itu kan 20% ya masing-masing. UTS, UAS itu kan 20%. Nah, tugas besar itu setengahnya, ya, setengahnya dari UTS, setengahnya dari UAS. Sangat menunjang sekali. Kalau kemarin tugas kelas yang kalian kerjakan, apalagi minggu 1 sampai minggu 7 masih ada yang kosong, ya kan? Kan sudah nggak boleh disusulkan ya tugas minggu 1 sampai minggu 7, ya sudah tidak bisa diterima karena pengumpulan paling lambat sampai sebelum UTS, ya kan? Nah, yang tugas kelas, tugas rumah minggu 8 sampai 14 itu sampai sebelum UAS. Nanti akan saya tunjukkan jadwal UASnya. Yang ini tugas besar. Tugas besar dikumpulkan di, ini teman-teman, dikumpulkan di minggu 12. Nah, ini loh. Minggu 12. Sekarang teman-teman itu sudah minggu 10. Jadi masih ada minggu 11, minggu 12. Ya, 2 minggu. Nah, tugasnya ada 2 hal yang harus dilakukan. Simulasi pencahayaan alami dan buatan. Simulasi pencahayaan alami sudah kita pelajari minggu lalu, ya kan? Simulasi pencahayaan buatan akan kita pelajari minggu depan. Jadi saran saya sih kalau tugas besar dicicil. Jangan mepet karena banyak yang harus dikerjakan, ya. Nah, karena minggu 10 kita akan masuk ke pencahayaan buatan, maka sebelum kita masuk ke pencahayaan alami nanti akan kita bahas lagi ya. Benar-benar kita pahami. Jadi nanti akan kita bahas tugas minggu lalu ya, tugas kelas dan tugas rumah. Nah, nanti silahkan yang mau maju silahkan menunjukkan hasil tugas kelas minggu lalu ya, kita bahas bareng-bareng. Sebelumnya mungkin juga saya sampaikan untuk formatnya. Jadi format tugasnya ini individu. Jadi masing-masing mahasiswa di kelas ini akan mengumpulkan ya. Terus kontennya atau bentuk tugasnya berupa poster. Poster A3 silahkan, mau portrait, mau landscape silahkan. Yang penting maksimal 3 lembar. Ya,
3 lembar berisi 2 analisis, yaitu analisis pencahayaan alami dan analisis pencahayaan buatan di 3 ruang proyek stupa kalian. Ya, jadi silahkan diatur. Nanti mungkin Mas Asisten bisa banyak membantu sih, memberikan contoh-contoh tugas besarnya. Nanti kalau Mas Asisten ada waktu ya, boleh di-share, mungkin mau bikin Zoom sendiri boleh ya, silahkan. Mas Asisten sudah ada di Zoom? Ada, Pak. Oke ya, nanti mungkin minta tolong dibantu mengatur waktunya untuk asistensi tugas besar ya, karena dikumpulkan di minggu 12. Jadi mungkin bisa asistensi dulu yang kebutuhan pencahayaan alami mungkin. Jadi nggak harus dua-duanya jadi baru asistensi, tapi boleh asistensi yang pencahayaan alami dulu, yang pencahayaan buatan nanti di minggu depan. Gitu ya Mas ya. Oke deh, lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas tentang jadwal UAS ya. Jadi di SIA, teman-teman itu juga sebenarnya bisa lihat jadwal atau kalender akademik. Nah, di sini coba saya share. Ini coba saya tunjukkan. Teman-teman bisa lihat ya di SIA-nya masing-masing ya. Kalau kalian login, itu di sini ada keterangan kalender akademik tahun ajaran 2021-2022. Nah, di sini kita ganjil ya, tahun ajaran ganjil, semester ganjil, itu perkuliahan tahap 2. Kita 7 minggu, mulai dari 25 November sampai 12 Januari. Nah, tadi kan saya sempat bilang penerimaan tugas, penyusulan tugas, ya, tugas kelas, tugas rumah, itu hanya bisa diterima sampai sebelum UAS. Nah, andai kata fisika bangunan itu ujian di tanggal 13, ya maka hanya bisa diterima tugasnya sampai tanggal 12. Ya. Ini kira-kira untuk tanggal yang tercepat. Kita kan belum dapat jadwal pastinya ya. Nah, kalau misalkan seandainya ternyata fisika bangunan UAS tanggal 13, maka tugas-tugas hanya bisa saya terima sampai tanggal 12. Ya, silahkan ya bagi yang kita kan sudah minggu 8, 9, sudah 2 minggu kemarin kan, bagi yang belum mengerjakan itu masih diberikan waktu. Jadi silahkan ya teman-teman menyusulkan tugas-tugasnya. Oke, selanjutnya mungkin langsung aja kita bahas tentang pencahayaan alami ya. Jadi biar supaya ketika masuk ke pencahayaan buatan teman-teman sudah paham betul tentang pencahayaan alami ya. Jadi kita bahas dari tugas kelasnya yaitu mensimulasikan ruang B25. Silahkan diceritakan hasilnya, diceritakan prosesnya, diceritakan model yang dibuat, ukurannya berapa, tingginya berapa, ukuran jendela, diletakkan di mana, utaranya kemana, terus hasil simulasinya bagaimana, terus mendapatkan area yang 300 lux itu berapa meter persegi, terus sudah optimal atau belum, silahkan ya diceritakan. Ada teman-teman yang mau mengajukan? Karena ada 35 orang nih, barangkali ada yang ingin bercerita gitu. Boleh. Kalau tidak ada ya tunjuk aja ya. Oke, kita tunjuk aja biar nggak masalah kok siapa yang mau bercerita karena kan semua mengerjakan tugas kelas ya. Jadi nanti sebenarnya saya mau meng-cross check ya. Nanti mungkin yang maju 2 orang, saya tunjuk 2 orang, kemudian nanti kita cross check atau kita konfirmasikan apakah ada perbedaan dari 2 orang yang mengerjakan gitu atau dengan teman-teman yang lain juga. Hasil simulasinya mungkin atau cara menganalisisnya dan lain sebagainya. Oke, coba ya saya pilih satu Mas Handoyo, Mas Asisten pilih satu ya. Oke, Oke, gitu Pak. ya. Siap-siap. Oke. Saya pilih Mas Pramudita. Itu Mas apa Mbak ya? Mas Pramudita Nur. Mbak sih kayaknya. Laki-laki, Pak.
Oh, Mas Pramudita. Sip. Mas Pramudita Nur Hikmah, silahkan dipersiapkan ya tugas kelasnya yang simulasi pencahayaan alami di ruang kelas B25. Mas Handoyo pilih siapa, Mas? Aku random aja ya. Ini. Random boleh. Mungkin Mbak Adelia Sinta. Ada di Zoom ya? Kelasnya. Ada nggak? Harusnya ada. Bisa dipersiapkan ya, Mbak Adelia Sinta. Halo Mbak Adelia. Mungkin baru ke toilet mungkin. Ya. Nanti kita panggil lagi ya Mbak Adelia. Kayaknya nggak ada ya Mbak Adelia di Zoom namanya. Ada ya? Iya, nggak ada, Pak. Ternyata nggak ada ya? Wah, nama siapa itu, Mas? Nggak, maksudku kemarin kan Mbaknya itu Pak langsung connect pas itu apa namanya? Pas menjelaskan kayak luasannya, Oh. lux-luxnya itu langsung paham gitu. Mungkin biar salah satu gitu. Ya. Tapi pas kebetulan nggak ada di Zoom ya. Jadi yang ada di Zoom aja, Mas. Yang saat ini ada di Zoom. Mungkin Mbak Arsy Ridsya aja. Mbak Arsy. Halo Mbak Arsy. Mbak Arsy. Kamu dicari Mas Handoyo, Mbak. Mbak Arsy. Mbak Arsy ada nggak ya? Kayaknya ada sih, tadi saya lihat namanya. Langsung keluar ya. Asik keluar kayaknya, Pak. Ada apa ini? Nama yang dipanggil tuh langsung kayak koneksinya langsung Hilang bermasalah gitu loh, Mas. Iya. Kenapa ya? Aduh. Ya wes, coba barangkali dia kepencet tombol restart terus atau gimana gitu. Beda, Mas. Pilih satu lagi, Mas. Wah, ini kenapa nih yang dipilih adalah acak loh ya. Kok bisa gitu? Siapa ya? Mungkin Mas Slamet Warsito aja, Mas. Ya, boleh Mas Slamet. Ada ya kayaknya ya? Ada. Pak, ada. Nah, ya, sip. Oke deh. Nggak keluar. Sip. Oke. Nggak bermasalah tuh Mas koneksinya, Mas Slamet? Belum Pak, mungkin nanti. Oh enggak. Kira terputus. Oh ya, oke. Oke deh, silahkan dipersiapkan setelah Mas Pramudita. Tadi tak pikir Mbak. Maaf ya Mas Pramudita. Sudah siap belum Mas Pramudita? Sudah Pak. Oke, boleh silahkan di share screen, kemudian diceritakan ya mulai dari prosesnya membuat modelnya, ukurannya berapa, dan lain sebagainya. Silahkan, sudah muncul, bisa diceritakan. Sudah muncul ya Pak? Sudah muncul, sudah. Oh, kalau dari proses modelingnya nggak saya masukin ke sini Pak, jadi ini langsung hasilnya aja. Harus diceritakan. Ya, silahkan, harus diceritakan. Ditulis ya, pakai annotate, karena itu penting, harus kamu ceritakan. Kalau nggak ingat, dibuka dialognya boleh, dibuka filenya boleh. Silahkan. Tidak terburu-buru kok, silahkan. Jadi kenapa sih kok saya minta ceritakan? Karena nanti data itu yang menjadikan alasan untuk melakukan analisis. Bisa jadi karena kan kemarin nggak dikunci ya ukurannya ya. Teman-teman kan bebas tuh masukkan angkanya tentang tinggi jendela, tentang sill height. Sill height tahu ya teman-teman ya. Sill height itu tinggi jendela dari lantai ya kan, kemarin nggak dikunci gitu kan. Jadi barangkali ada yang menuliskan berbeda dan lain sebagainya nih. Nah, silakan ditunjukkan. Tinggi ceiling mungkin juga ada yang berbeda, tinggi bangunan, terus arah utara dan lain sebagainya juga diceritakan ya. Ya kan, kalau arah utaranya aja beda ya kan, lokasi bukaannya juga pasti kan nanti mempengaruhi jumlah cahaya alami yang masuk. Nah, yuk Mas apa tadi, Mas Pramudita. Ya. Jadi ditunjukkan juga
waktu simulasinya ya. Waktu simulasi itu tanggal, bulan, tahun, terus jamnya, jam berapa ya kan? Kalau jamnya beda, jam 8 sama jam 4 sore kan pasti hasilnya logikanya pasti beda kan? Nah, coba kamu simulasinya jam berapa, tanggal berapa, bulan. Kalau bulan kan kemarin sudah dikunci ya, bulan Maret, bulan Juni, bulan Desember ya. 3 waktu yang berbeda. Nah, kalau tanggalnya kamu tanggal berapa, jamnya jam berapa. Gimana Mas Pramudita sudah berhasil belum membuka filenya? Masih di loading Pak sebentar. Ya oke oke. Sambil di mungkin nanti yang presenter berikutnya juga bisa mempersiapkan dari sekarang ya. Jadi nanti itu sebenarnya akan kita komparasikan ya hasil dari Mas Pramudita dan Mas Slamet ya. Gimana Mas Pramudita? Oke, boleh silahkan Oke, sudah muncul ini. Sudah muncul Pak. Oke, nah coba diceritakan. Oke, jadi saya mungkin dari awal ya Pak. Dari pertama itu kita mulainya dari import DWG-nya. Jadi dari yang DWG yang Oh iya, dari sebentar ya Mas ya, saya lupa. Nah, proses ini itu nanti dimasukkan ke dalam tugas ya. Jadi ini aku memberikan apa namanya untuk tugas besar. Jadi tugas besarmu besok ini lakukanlah seperti yang saya minta ya. Masukkan prosesnya mulai dari import DWG sampai model-modelnya yang di dialog sini kamu screenshot tingginya berapa, arah utaranya mana, lokasinya di mana sampai sampai waktu dan sebagainya. Jadi oke ya, paham ya Mas ya, Mas Pramudita ya. ya Pak. Oke, ya oke. Silahkan yang untuk tugas kelas boleh diceritakan. Oke, silahkan. Oke, jadi setelah import DWG kita masuk ke ini ya menentukan titik utaranya yaitu dengan klik draw not raw. Nah ini untuk titik utaranya sudah saya buat. Kemudian lalu kita menentukan lokasi dulu. Nah jadi lokasinya yang saya pilih itu adalah Jakarta. Lalu kita klik draw new building, kemudian kita klik Oke, dari langsung aja Mas. Langsung aja Mas yang parameter-parameter ini malah jadi kayak tutorial. Jadi yang saya minta itu sebenarnya datanya, data-data ukuran bangunan, data tinggi jendela, tinggi sill height. Jadi ya, supaya bisa langsung masuk ke tugas kelasmu tadi. Kalau untuk tinggi jendela sendiri itu tingginya 1,35 dengan lebarnya 1 meter. Kita bisa lihat dari 3 dimensinya. Coba sekarang ditulis, Mas. Ditulis supaya tidak lupa. Nanti terus kita bandingkan sama punya Mas Slamet. Ditulis di notepad, ditulis di mana ya? Coba ditulis di kertas atau ditulis di layarmu di sini, Mas. Ditulis di PDF-mu tadi, di tugasmu yang di PDF tugas kelas tadi kan bisa dicoret-coret kan? Nah, kamu kasih keterangan tingginya berapa, tinggi jendela, sill height-nya berapa, dan lain sebagainya ya. Oke, nanti kalau udah Ya, kita Pak. kembali ke PDF-mu kok, nggak akan lama-lama di sini. Ya, udah ya itu datanya dicatat Mas, yang ini Mas, ini. Iya Pak. Oke, udah dicatat belum? Sudah Pak. Udah ya. Oke, terus jam simulasinya, waktu simulasinya. Waktu simulasinya, jam berapa, tanggal berapa, yang Maret, Juni, dan Desember.
Maaf Pak, saya agak lupa ini. Enggak di situ toh. Dia dicek di sini toh. Coba bagian simulasi, bagian mengatur light scenes atau apa itu loh, scenes. Ayo, ayo, ayo. Di mana, di mana? Light atau apa itu loh, coba. Atau di mana? Kamu ingat enggak? Oke, Mas. Ini untuk yang bulan Desember ya. Yang Maret dulu, Maret dulu. Oh, yang Maret. Apa ini? Tanggal berapa? Ya, tanggal 21. Oke. Tuliskan di PDF, jadi dia nanti bisa kita bahas. Jamnya jam berapa? Oke. Jam 12. Jenis langitnya apa? Nah, itu juga ditulisin semuanya ya. Iya Pak. Karena ya terus habis itu yang Juni tanggal Tanggal 21. 21 Oke, yang jam 12 juga. Dan yang Desember Desember tanggal 22. 22. Ditulis ya di PDF ya. Oke, mungkin kita bisa Ya, Pak. kembali ke PDF. Tadi Ya, Pak. tinggi ceiling udah belum? Tinggi ceiling, tinggi bangunan udah? Tinggi sellingnya tidak. Udah ya. Udah ditulis ya. Oke. Panjang kali lebar ruangan udah ya. Oke. Oke, kembali ke PDF, Mas. Nah, oke. Ya, sekarang kita lihat hasil simulasinya di PDF-nya Mas Pramudita tadi. Karena barangkali Mas Slamet parameternya ada yang berbeda mungkin. Bisa dari tanggal yang mungkin beda, atau mungkin waktunya, atau ukuran jendela, dan lain sebagainya. Nah, coba sekarang hasil simulasinya ini Mas. Kamu bisa tunjukkan dulu dengan annotate ya. Ini di sini yang saya kasih warna merah ini. Itu kan hasil simulasi di bulan Maret kan Mas? Ya kan? Iya Pak. Betul. Nah, ini buat semuanya, lakukan dulu, nanti ditunjukkan dengan misalkan ya, yang 300 ke atas itu yang mana? Silahkan ditunjukkan Mas. Di apa dicoret-coret di di areanya yang mana gitu. Sebentar Pak, saya buka di Microsoft Edge kali ya, supaya bisa diedit. Oh, boleh boleh ya, yang bisa dicoret-coret. Tadi kan ditunjukkan juga luasan dan apa namanya tadi, tinggi jendela, tinggi dari lantai, itu juga ditulisin di PDF, jadi biar bisa kita bandingin. Jadi tadi seal height-nya tadi 80 cm ya Mas Pramudita ya. 80 cm dari lantai, 1,35 meter untuk tinggi jendelanya. Hasilnya bagaimana? Oke, coba Mas dicoret-coret. Jadi, yang mana yang 300 lux ke atas. Kelihatan nggak Pak? Enggak ya, di zoom aja coba. Bentar, saya coba. Mm-mm.
Coba di zoom, Mas. Area. Kenapa, Pak? Coba boleh di zoom nggak? Ini di zoom coba. Oh iya, sebentar. Oke. Nah, teman-teman kan sekarang bisa lihat ya. Mas Pamudita juga bisa lihat. Di sini harusnya nih kamu arsir gini, Mas. Kamu arsir gini loh. Kamu tunjukkan arsirannya. Jangan cuman garis, tapi arsir. Terus kan berarti ini ada 2 area, ya kan, Mas? Iya, Pak. Ada 2 area. Nah, di penjelasannya kamu harus ceritakan ada 2 area. Area 1 plus area 2. Berapa ketemunya? Nah, jadi jangan langsung melompat ke hasil analisis, tapi dijelaskan dulu berapa plus berapa, terus jadi sama dengan berapa meter persegi. Nah, yang area 1 berapa meter persegi, yang area 2 berapa meter persegi, ini ditulis. Gitu. Jangan langsung ke hasil ini. Ya, jangan. Nanti harus ditulisin. Ada 2 area, itu ditulisin. Area 1 tambah area 2 sama dengan. Nah, sekarang berapa ketemunya, Mas? Area 1 tambah area 2? Untuk area ini itu 12 meter persegi, Pak. Totalnya itu ya. Iya. Totalnya 12 meter persegi. Oke. Nanti boleh nggak kalau ditunjukkan cara menghitungnya, Mas? Masih ingat kan? Kamu hitungnya pakai apa? Di AutoCAD, Pak. Oke, boleh ya nanti ditunjukkan ya, Mas. Iya. Ya, coba. Terus luas ruangannya berapa? Untuk luasnya 72 meter, Pak. Didapat dari? Dari ini. Nah, nanti juga teman-teman disampaikan di sebelah datanya itu luas ruangan sama dengan panjang kali lebar, yaitu sama dengan 9 kali 8, ya kan? Sama dengan 72. Jadi jangan langsung lompat ke hasil 72-nya, tapi ditunjukkan dari mana sih dapatnya, gitu ya. Nah, ini juga ada yang menarik nih. Sebenarnya kan yang terkena cahaya itu tidak sampai ke as. 8 kali 9 itu kan ukuran as ke as, dinding kan. Paham nggak maksudnya, Mas? Jadi sebenarnya itu kan yang terkena pencahayaan alami itu kan sebenarnya yang di dalam, dinding dalam. Ini yang tak kasih warna, misalnya warna biru misalnya. Ini kalau mau yang lebih detail sih sebenarnya. Tidak masalah kalau hanya menggunakan luas panjang kali lebar, toh juga nggak begitu signifikan. Tapi ini kalau mau yang lebih detail, ini yang tak kasih warna kotak itu, yang dalamnya ini, yang apa namanya dinding dalam, area dinding dalam. Paham nggak maksudnya, Mas? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. pastikan nanti lebih kecil dari 72 kan. Karena kan kalau as ke as 72 meter persegi. Sebenarnya kalau mau yang lebih detail lebih kecil dari 72, tapi tidak masalah. Ini sudah bisa digunakan jadi apa namanya? Untuk mengetahui sudah optimal atau belum. Nah, oke, coba yuk untuk membuktikan berapa tadi? 12 meter persegi gitu. Barangkali Mas Pramudita bisa buka kemarin menghitungnya bagaimana. Boleh di apa namanya? Di screen share, Mas. Pakai apa, Mas, kemarin, Mas? Pakai AutoCAD, Pak. Nah, boleh dibuka AutoCAD-nya, Mas. Coba. Ini masalahnya belum terlihat ini. Masih apa namanya nih? Kayaknya masih PDF nih. Belum AutoCAD. Mungkin di stop share terus diulang ya. 12 meter persegi ya. Coba. Jadi nanti teman-teman di tugas besar itu perlu ada 2 gambar, yang satu hasil simulasi dan yang gambar sampingnya yang minimal 300 lux. Jadi ditunjukkan arsirannya mana gitu. Jadi diarsir ditunjukkan.
Terus kalau ada 2 area, berarti ya ditambah area 1 tambah area 2. Ya, jadi jangan langsung ke totalnya. Berapa tambah berapa. Oke, Mas Pramudita udah berhasil buka AutoCAD. Sudah terlihat. Nah, boleh. Ini yang bulan Maret ya. Yang bulan Maret ya, Mas ya. Ya. Nah, boleh coba ditunjukkan kemarin menghitungnya bagaimana atau Nah, jadi cara menghitungnya kita ketik AA dulu, kemudian kita pilih areanya. boleh ditunjukkan. Oke, ini mungkin problem Zoom ya, nggak bisa langsung kelihatan. Ini yang Mas Pramudita lakukan apa nih? Meredraw ya, membuat zona 300-nya ya. Oke. Oke. Munculnya berapa? Oh, itu ada yang agak-agak tricky juga itu. Nah, ada area yang itu ada yang 200 ya. Oke. Oke. Terus gimana? Oke. Udah ketemu, Mas? Ini untuk areanya 11,97, Nah, jadi saya bulatkan jadi 12. nah, itu baru satu area. Iya. Nah, yang area berikutnya. Coba. Iya. Padahal tadi kamu bilang 12 itu udah total ya. Berarti ada sesuatu yang keliru, Mas. Ya kan? Nah, coba dihitung lagi yang satunya sekarang berapa? Maka memang penting sih, harus jangan melompati proses. Jadi tunjukkan apa kalau ada 2 area ya berapa tambah berapa gitu ya. Coba yang satunya berapa, Mas? Terus kita Iya, Pak. masukkan ke PDF. Nah, coba. Mungkin mirip ya, mungkin sih. Sampai sini teman-teman yang lain gimana? Paham ya? Karena ini untuk tugas besarnya loh. Tugas besarnya itu teman-teman akan melakukan ini. Jadi maka saya harus memastikan teman-teman paham supaya nilainya bagus ya. Oke. Ini yang sebelah, yang satunya ya Mas ya, yang area yang satunya. Nah, nanti sebenarnya tinggal melakukan ini di bulan berikutnya yang di 2 waktu yang berikutnya di bulan Juni dan di bulan Desember gitu. Oke. Area yang Ketemu sebelahnya Mas? 11,92, Pak. Ketemu ya 11,9 ya. Ya, Iya. oke. Tinggal dijumlahin tadi area yang satunya dan area yang 2 jadinya berapa Mas kalau dijumlah? 12 tambah 12 tadi berarti berapa? Kalau dibulatin jadi 24, Pak. Ya, 24. Nah, sekarang tinggal dibagi luasan ruangan. Terus dikali 100%, ketemunya berapa?
33, Pak. 33%. Iya. Nah, kemudian 33% ini kamu apa namanya dialogkan dengan standar. Nah, standar yang diarahkan kan kemarin menggunakan GPJI, yaitu dikatakan optimal ketika 30%-nya mendapatkan 300 lux, ya kan? Nah, ini berarti artinya apa, Mas? Kalau 33% sudah optimal atau Sudah belum? mencapai minimal, Pak. Ya, sudah Untuk mencukupi minimalnya kan 30. batas minimal ya. Nah, ini juga penting nih, ada yang perlu saya tambahkan. Jadi kan 30% itu kan batas minimal ya. Ya kan? 30% itu kan batas bawah ya. Kalau masih 30% ya berarti kan masih minimal, masih belum optimal secara penggunaan kan. Jadi sebenarnya masih bisa ditingkatkan lagi gitu. Jadi teman-teman kalau mau menganalisis bisa lebih detail. Masih 30%, masih batas minimal banget, masih kalau mau dinaikkan masih bisa kan berarti Mas. Memberikan saran perbaikan kan masih bisa berarti kan. Ya. Ya toh? Ya. Jadi nanti gini loh, teman-teman, kalau kalau nanti hasil di tugas besarnya di studionya itu masih mendapatkan angka-angka yang kecil 30% dari standar yang diberikan, nanti kan bisa jadi ruangannya 650 lux, ada yang 500 lux, itu kan sesuai tabel itu loh. Nah, kalau misalkan masih dapat angka 30% ya saran saya ya teman-teman memberikan saran perbaikan juga. Jangan jangan mengatakan bahwa sudah optimal. Ini optimal batas bawah itu masih bisa dinaikkan. Nah, ya. Nah, jadi jadi lakukan membuat saran perbaikan. Misalkan mengatur bukaan, jumlah bukaan, besaran bukaan dan lain sebagainya supaya angkanya naik dari 30% ya. Nah, teman-teman kan kemarin masih ingat di suhu kenyamanan termal itu kan ada rentang batas bawah, batas atas ya kan? Kita kalau ngomongin suhu deh, kalau suhu di bawah 20 derajat kan kita merasa kedinginan, itu kan batas bawah suhu ya. Tapi kan juga ada batas atas, kalau di atas 28 derajat kita merasakan panas, ya kan teman-teman? Nah, di pencahayaan alami itu juga gitu, ada batas atasnya. Jadi kalau seandainya cahaya alami yang masuk itu melebihi 70% dari luasan, itu juga bisa dikatakan malah tidak optimal karena bisa bayangkan kan kalau cahayanya terlalu banyak yang masuk, silau ya kan, panas. Nah, jadi teman-teman jangan hanya berpegang pada batas bawah, terus kalau semakin ke atas semakin baik enggak, tapi juga ada batas atasnya. Jadi cek nanti di hasil simulasimu itu apakah melebihi 70%. Nah, kalau melebihi 70% berarti dia sudah tidak optimal lagi, terlalu banyak, berlebihan. Nah, itu teman-teman juga harus melakukan rekayasa, mengurangi. Caranya gimana? Ya, misalnya memperkecil bukaan, mengurangi, merubah lokasi, ya kan banyak tuh caranya. Nah, jadi ini angka-angka ini yang dijadikan acuan ya, teman-teman ya. Ya, barangkali ada yang menemukan hasil simulasi di bulan Juni atau di bulan Desember di ruangan kelas B25 itu di atas 70% barangkali. Nah, ya itu ya. Jadi jangan ketika menemukan kata-kata optimal, oh sudah di atas 30%, tapi itu kita nggak melakukan apa-apa. Itu masih bisa kita memberikan saran ya, supaya angkanya dinaikkan. Tapi jangan sampai lebih dari 70%. Nah, lebih baik lagi besok tugas besar itu dibuktikan ketika teman-teman menemukan hasil simulasinya, oh masih di angka 30%, masih minimal gitu kan. Teman-teman kemudian mengusulkan rekayasa untuk menambah bukaan misalnya. Dibuktikan hasil simulasinya gimana, beneran naik apa enggak, naiknya berapa. Nah, itu yang nanti nilainya lebih baik daripada teman-teman yang lain karena dia berhasil membuktikan rekayasa untuk desainnya. Ya, kalau hanya sekedar hasil simulasi dan bisa mengetahui itu optimal 30% terus udah, terus dia nggak melakukan apa-apa, nggak melakukan rekayasa, nggak melakukan perubahan, ya nilainya ya baik-baik aja. Tapi kalau yang ingin dapat nilai A ya kan untuk tugas besar ya
saran saya tadi melakukan rekayasa, memberikan masukan dan membuktikan, ya. Jadi membandingkan sebelum dan sesudah. Sebelum yang dilakukan rekayasa berapa dan yang sesudah hasilnya berapa. Dan sebenarnya ini untuk desain kalian gitu loh. Jadi nggak ada untungnya buat saya. Ini buat kalian sendiri. Buat nanti di studio itu ketika penguji bertanya apakah pencahayaan alamiah sudah cukup, sudah. Buktinya apa? Ini sudah saya hitung, sudah saya rekayasa. Apalagi kalau konsepmu kemarin mau mengoptimalkan pencahayaan alami. Konsep pendekatan tugas akhirmu kemarin mau pakai eh, apa namanya arsitektur tropis misalnya. Itu kan sangat sangat bisa sekali digunakan untuk apa namanya alasan untuk supaya penguji itu udah nggak tanya-tanya lagi gitu, ya kan? Begitu ya teman-teman ya. Nah, udah paham belum Mas Pramudita? Teman-teman yang lain gimana? Ya, Pak. Paham ya? Untuk tugas besarnya, untuk tugas yang bisa teman-teman lakukan. Nah, coba sekarang yang tadi kita belum bahas yang bulan Juni dan Desember nggak masalah, kurang lebih sama. Yang Mas Slamet sekarang boleh ditunjukkan, Mas Slamet. Ya Pak, sebentar. Ini langsung Oke, PDF atau boleh dialogsnya? langsung PDF-nya aja Mas dengan data-data yang sudah kamu tambahin. Mungkin tadi kan kamu sudah mendengarkan Sama kan. Pak. Mm-mm. Ukuran jendela, ukuran sill height-nya sama. Oh iya sama. Nah, sekarang hasilnya. Nah, yuk, coba ditunjukkan aja. Mungkin tinggi bangunan sih Pak yang beda. Mungkin. Tapi hasilnya gimana? Hasilnya kalau Adi tadi yang pertama kan 12 meter persegi, kalau saya udah 24 Pak. Tapi nggak ada prosesnya gitu loh Pak. Coba ini belum kelihatan soalnya. Iya. Ya biasa Pak ini. Aduh. Coba. Nah, mungkin juga catatan buat teman-teman yang lain, prosesnya itu harus dituliskan ya. Jadi jangan dilewati. Jadi proses dari mulai memodelkannya, tinggi apa bangunannya, tinggi jendelanya, tinggi dari lantai, jenis jendela barangkali juga loh. Jenis jendelanya, kacanya dan lain sebagainya. Oke, oke ya. Nah, ini kan Mas Slamet langsung lompat tadi sama kayak Mas Pramudita ya, langsung lompat ke ukuran-ukuran ini. Padahal sebenarnya harus ditunjukkan prosesnya. Jadi dari mana sih? Dari 24 itu didapat dari mana sih? Misalkan kemudian diarsir gitu ya. Diarsir, oh ini loh yang 24 itu ada 2 area, Pak. Nah, maka nanti ditulis pencahayaan alami sebesar 300 lux, yaitu sekitar area 1 dan area 2 berapa gitu. Jadi itu penting karena kalau proses itu terlewati itu kadang-kadang kelupaan, kadang-kadang keliru. Jadi itu malah yang penting di situ. Terus tadi sill height jarak dari lantai itu dituliskan juga di gambarnya, di screenshot aja tadi yang dialog ditulis, ditunjukkan jenis jendelanya apa itu, kacanya yang seperti apa itu di dialog bisa diatur juga sebenarnya di materialnya ya, ketebalan dan lain sebagainya. Terus kurang lebih sama lakukan untuk yang bulan-bulan berikutnya, sama lakukan rekayasa apa yang bisa kamu berikan dan dibuktikan ya, tidak hanya sekedar diusulkan tapi coba dibuktikan ya, terutama untuk tugas besar karena besok tugas besar itu desainmu sendiri, kamu yang paling tahu, kamu yang eh, memahami desainmu ya. Terus saya sarankan juga 3 ruangan tadi ya sebaiknya ruangan-ruangan yang berbeda-beda gitu. Jadi biar standarnya itu macam-macam, tidak satu apa namanya standar yang sama. Jadi ada yang 650 misalkan, ada yang 500, ada yang 300 itu. Ya, biar beragam. Ya, teman-teman ya. Sampai di Baik sini Pak. mungkin ada yang mau ditanyakan enggak, teman-teman? Sebelum kita lanjut ke materi pencahayaan buatan. Ya, sepertinya mudah dipahami ya, semoga ya.
Saya tuh senang kok kalau pada diam itu artinya kan paham gitu. Ya, beneran paham ya teman-teman ya. Insya Allah paham, Pak. Oke, sip-sip. Pak, Oke saya deh. mau tanya, Pak. Boleh silahkan. Kok kayaknya kalau 3 lembar tuh buat tugas besarnya kayak kurang ya, Pak ya? Kalau sama proses-prosesnya. Berarti kan itu kan eh, ada 3 ruang. Berarti satu ruang tuh 2 simulasi ya? Kan ada pencahayaan alami sama buatan. Kok kayaknya kurang ya, Pak? Tapi nggak tahu juga sih, cuma baru bayangin. Ya, coba ya di layout ya. Nah, mungkin nanti kalimat-kalimat panjang seperti ini nggak perlu ada. Maka tadi berupa singkat-singkat Iya, 3 dicoba dulu. lembar. Bisa. Ya, dicoba ya. Nggak usah pakai kop, nggak apa-apa. Kopmu itu kan udah habisin tempat sendiri tuh. Kopnya yang simpel-simpel aja coba. Ya. Oh, iya. Coba nih, tantangannya di situ nih. Biasanya tuh teman-teman kalau disuruh bikin beberapa lembar yang banyak, pengennya di 1 lembar aja, Pak. Nah, ya, ini malah kayaknya nggak cukup. Nah, boleh. Coba ditunjukkan ya, Mbak ya. Diceritakan nanti. 3 lembar aja. Oke, A3 kok. Nggak A4, Mbak. A3. A3 menurut saya itu cukup. Supaya nggak terlalu banyak. Nanti tuh biasanya teman-teman tuh ngasihnya kalau nggak diatur jumlah lembarnya, nanti jadinya banyak banget. Tapi tidak to the point. Padahal yang dicari itu bagaimana hasil analisisnya, rekayasanya seperti apa. Gitu ya, coba di layout dari sekarang. Nah, maka aku setuju sekali Mbak, dicicil. Nah, untuk bisa mengetahui cukup atau tidaknya lembarnya tadi. Gitu ya. Dari teman-teman yang lain gimana? Oh ya, mau portrait boleh, mau landscape boleh, silahkan bebas. Oke, kalau gitu bisa ditutup ya. Saya lanjutkan ke pencahayaan buatan kalau teman-teman sudah tidak ada yang bertanya lagi. Terima kasih, Pak. Oke ya, teman-teman. Nah, saya langsung masuk ke pencahayaan buatan. Oh ya, sebelum masuk kita bahas dulu tugas rumahnya ya, karena kan tugas rumah kan berkaitan dengan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, tadi belum kita tunjuk ya yang maju tugas rumah. Saya tunjuk 1, Mas Handoyo tunjuk 1 ya. Sama deh. Saya mau coba lihat hasil pekerjaan tugas rumahnya Mas apa ya? Mas Mas apa ya? Mas Raffi, Mas Raffi Nur Hidayat. Ada Mas Raffi? Ada, Pak. Nah, boleh. Tugas rumah. Jadi tugas rumah kita kemarin itu tugasnya mencari literatur ya, apapun yang berhubungan dengan pencahayaan buatan, mulai dari macam-macamnya, spesifikasinya, jenis lampu, sistem pencahayaan buatan, terus misalnya ada studi kasus juga ya, studi kasus contoh pengaplikasiannya di dalam bangunan seperti apa gitu. Ya, Mas Raffi, silahkan Ya, kalau Pak, sudah siap izin share boleh. screen. Oke. Nanti Mas Handoyo pilih siapa Mas? Saya lupa malah belum tanyakan Mas Handoyo. Biar disiapin dari sekarang gitu, sebelum Mas Raffi mulai ya. Pilih yang tadi nanya aja deh, Mbak Anissa. Boleh sip. Mbak Anissa, siap ya Mbak Anissa? Anissa siapa tadi? Ada tadi kayaknya ya? Ada. Oke. Sip, oke, siap disiapkan. Silahkan boleh dimulai Mas. Nah, ini Pak, untuk yang pertama, studi referensi pencahayaan buatan. Ini ada lampu sorot mini. Ini yang berfungsi sebagai penerang juga menerangi spot-spot tertentu gitu, Pak. Lalu ini lampunya yang besar ini kan ada lapisan kayak jenis kaca apa ya nih. Dan di atasnya itu ada lampu LED supaya menyebar gitu ke seluruh ruangan. Kalau ini downlight tapi dikasih
kayak penutup gitu Pak, supaya melebar juga. Nah ini kalau ini lampu LED yang ada di plafon, ini juga lampu LED yang ada di plafon. Tapi kalau ini lebih ke estetika, bukan pencahayaan utama gitu Pak. Terus lanjut, ini ada macam-macam lampu dan spesifikasinya. Ada dari IKEA, ini lampu dinding, lampu lantai ya dari IKEA juga, lampu meja, lalu ada lampu langit-langit ini dari IKEA, ini dari Philips, terus ini lampu downlight ini dari Philips, lalu ini lampu bolam ini dari IKEA, lalu lampu gantung juga dari IKEA, dan ini ada lampu LED strip, terus lampu bolam Philips, lampu TL, sama ini lampu sorot. Dan yang ini pengaplikasiannya Pak, ini yang di dalam ini ada lampu strip yang di plafon, ini juga lampu strip. Lalu ini lampu downlight yang ada di plafon juga, dan ini yang di atas wastafel ini lampu strip LED. Begitu Pak. Oke, coba sekarang ke halaman awal ya. Atau gini deh, langsung aja. Berarti sebenarnya lampu itu banyak ya macamnya ya Mas ya? Mas Raffi ya? Banyak. Banyak ya? Ya, Jadi nggak semua lampu yang digunakan sama ya, beda-beda ya. ya Kamu beda-beda. bisa sebenarnya yang akan menarik kalau Mas Raffi itu menemukan spesifikasi lampu dan kemudian warna-warnanya, karena kan kalau kita lihat di situ kok kayaknya warnanya beda-beda ya, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang mendekati biru, bahkan ada yang sepertinya hanya untuk estetika tadi Mas Raffi bilang kan. Nah Iya, itu coba mungkin spesifikasi yang apa ya, lampu apa gitu. Terus sama ini nih, peletakan lampu itu juga ternyata beda-beda ya. Ada yang langsung ya kan, lampunya langsung kelihatan gitu kan. Ada yang disembunyikan. Itu tadi kan kamu bilang lampu LED yang di gambar atas itu tadi. Ini kan kamu bilang nggak langsung gitu kan cahayanya. iya Lampunya tidak. disembunyikan, ya kan? Berarti kan ternyata sistem pencahayaan buatan itu ada banyak sistem cara masang lampunya. Ada yang direct, ada yang indirect, ada yang diffuse, jadi kayak lampunya diredupkan, ada yang disembunyikan, ada yang fokus kayak gini, ini kayak gini, langsung mengarahkan ke apa, menyoroti sesuatu, mendisplay sesuatu, fokus, ya kan? Berarti, nah itu mungkin juga perlu kamu ilustrasikan, Mas. Kamu cari gambar-gambar penjelasnya. Jadi itu yang bisa nanti kamu jadikan konsep juga di studio gitu, di kindergarten atau apa sih yang kamu sedang desain itu menggunakan sistem pencahayaan buatan yang apa gitu sebelum memilih spesifikasi lampu ya, tapi sistemnya dulu, sistemnya. Nah, nanti barangkali teman-teman yang lain menemukan juga ya, mungkin Mbak Anissa mungkin barangkali kalau menemukan bisa diceritakan sistem pencahayaannya kayak gini nih, kayak yang di gambar itu kan lampunya nggak kelihatan ya di apa namanya, kalau mungkin di gambar potongan itu kayak bisa jadi itu lampunya dia di sini diarahkan ke atas gitu kan, terus berpendar cahayanya bisa kita lihat dari bawah ya kan, gitu ya. Nah terus tapi saya nggak tahu nih, kayak sepertinya gambar-gambar yang kamu temukan mungkin ya ini itu kok sepertinya masih renderan gitu, bukan bukan gambar asli. Mungkin lo ya, feelingku aja sih. Karena kalau itu renderan itu tampilan cahayanya tidak nyata. Ya mungkin akan lebih baik kalau kamu bisa menemukan yang kasus-kasus bangunan yang nyata aja, yang terbangun gitu. Jadi kita bisa merasakan langsung, bukan ya merasakan, tapi melihat langsung bagaimana gitu pencahayaannya.
Ya, sepertinya ya, yang ini sepertinya bukan asli, tapi sepertinya renderan. Ya Pak, itu renderan. Renderan ya, benar ya. Mungkin kalau yang asli seperti apa nanti suasananya akan berbeda. Karena kan ternyata lampu itu bisa memunculkan perasaan yang berbeda-beda kan. Ya kan? Ada yang lampu warna-warni itu kalau ya kan. Nah, coba sekarang yang halaman 2, Mas. Nah, ini akan lebih lengkap seandainya kalau ada kemudian warna yang dimunculkan. Jadi nanti satuannya itu biasanya Kelvin gitu. Kelvin itu kayak suhu gitu ya kan. Semakin tinggi Kelvinnya, nanti biasanya sampai 4.000, 2.000 itu kan nanti warnanya semakin biru. Kalau semakin kecil nanti semakin kuning. Nah, itu teman-teman nanti bisa gunakan referensi itu. Kan di tabel kemarin itu loh, tabel yang di minggu keberapa ya, 8, di persyaratan berapa lux, kan di sebelah kanannya itu ada tuh referensi warna yang disarankan berapa Kelvin. Nah, itu bisa pakai lampu itu. Jadi nanti di pencahayaan buatan teman-teman bisa mengacu di situ, di tabel itu warna yang disarankan ya. Jadi sudah bagus dapat berapa watt, tapi sebaiknya juga sampai ke warna yang muncul gitu ya, berapa Kelvin spesifikasi lampu ya, gitu ya Mas ya. Terus Baik Pak. yang halaman berikutnya yang studi kasus yang kamu dapatkan. Nah, ini oke ya, jadi kayak kemudian kamu bisa dapatkan ternyata kalau di tiap-tiap ruang lampu yang digunakan berbeda ya kan. Itu Iya. yang perlu kamu tuliskan kesimpulan. Jadi kalau kita punya studi kasus, itu kita menyimpulkan sesuatu. Oh, ternyata kalau di kindergarten, misalkan dari ruang publik, itu pakai lampu apa sih? Oh, lampu-lampu yang menyebar. Oh, yang direct. Oh, yang langsung. Nggak dipantul-pantulin misalnya. Jadi kamu dapat kesimpulan penggunaan sistem pencahayaan yang digunakan, spesifikasi lampunya, jenisnya lampu apa, lampu downlight, lampu apa gitu kan. Di ruang lebih dalam lagi di ruang apa. Nah, itu Mas yang lebih penting ya. Gitu. Baik Pak. Oke ya, gitu ya. Terus juga lampu itu tidak selalu di dalam ruangan. Nah, ini juga banyak mahasiswa tuh merasa wah lampu itu di dalam ruangan Pak. Di luar ruangan juga, di tempat parkir, di basement, di taman itu kan juga pakai lampu. Nah, lampunya apa? Jadi studi kasus itu melihat secara keseluruhan Mas, mulai dari site plan, gitu, mulai masuk ke site plan-nya deh, gate-nya, apa namanya itu? Gate itu apa sih namanya? Pintu masuk itu loh, ya. Nama bangunannya juga kan pasti ada lampunya itu. Pakai lampu apa? Ya toh? Di tamannya, di tempat parkirnya, ya pokoknya mulai melihat secara keseluruhan, secara holistik, jangan hanya merasa puas sudah dapat di interior, tapi di eksterior itu juga ada. Ya, gitu ya Mas ya. Baik Pak. Oke, sip. Mungkin bisa kita lanjutkan ke yang presenter berikutnya ya, Mbak. Siapa tadi? Mbak Anissa. Iya. Oke, silakan Mbak Anissa. Udah kelihatan, Pak. Sudah boleh diceritakan. Jadi kan yang dicari itu pencahayaan buatan. Jadi pencahayaan buatan itu apa sih? Jadi pencahayaan buatan itu pencahayaan yang dihasilkan dari sumber-sumber selain cahaya matahari. Dan biasanya itu dibuat oleh manusia dan bisa diubah-ubah atau diatur sesuai keinginan kita. Contohnya ada lampu pijar, lilin, sama lampu minyak. Terus ada jenis-jenis pencahayaan buatan. Ada 4, general lighting, accent lighting, task lighting, sama decorative lighting. Jadi kalau general itu pencahayaannya tuh sumbernya tuh besar gitu. Dan kalau accent lighting itu tuh buat menerangi objek khusus. Contohnya kayak gambar yang di sini. Ini kan buat contoh kayak di etalase gitu. Terus task lighting itu tuh untuk mempermudah aktivitas pengguna dalam melakukan kegiatan dalam ruang. Contohnya mungkin kayak lampu belajar. Terus ada decorative lighting, itu tuh ada pencahayaan yang dibuat khusus untuk tampilan yang menarik.
Lalu ke teknik pencahayaan ruang. Itu tuh ada dua, direct lighting sama indirect lighting. Kalau direct lighting itu tuh teknik penerangan yang ditata untuk menyinari keseluruhan. Jadi seluruh ruangan itu tuh dapat pencahayaannya. Kalau indirect itu tuh menempatkan sumber cahaya lampu secara tersembunyi. Contohnya kayak gini, kayak di atas tempat tidur di pojok gitu. Jadi yang dihasilkan itu tuh nanti yang kelihatan itu pantulan cahayanya. Terus ada tabel tampak warna. Itu tuh temperatur warnanya tuh pakai Kelvin. Jadi kalau lebih dari 5.300 itu tuh tampak warnanya dingin. Kalau 3.300 sampai 5.300 itu tuh tampak warnanya nanti sedang. Kalau di bawah 3.300 itu tuh hangat. Terus ada tabel renderisasi warna. Pak, sebenarnya saya ini juga kurang paham ya kalau yang renderisasi warna. Oke. Nanti Saya coba langsung tak ke jelaskan. Oke. ya. Oke. Ke bawahnya. Lalu ada jenis-jenis lampu. Yang pertama ada lampu pijar. Lampu pijar itu masih dibagi lagi jadi dua. Ada General Lighting Service atau GLS lamp dan pada kisaran 2.800K. Jadi rendering warnanya tuh baik dan memiliki tampilan warna hampir kuning dan tampak hangat di mata. Contoh gambarnya kayak gini. Terus ada tungsten halogen lamps. Itu tuh temperatur warnanya lebih tinggi dari yang sebelumnya, antara 2.800K hingga 3.200K. Dan tampilan warnanya tuh lebih putih, kalau yang tadi kan hampir kuning. Terus kelebihan yang lain itu tuh umur yang lebih lama dan efisiensi yang lebih baik sebesar 10% dari lampu pijar biasa. Terus ada yang kedua itu discharge lamp, ada low pressure discharge lamp. Mungkin ini tuh saya juga kurang paham ya Pak, mungkin kayak nama lainnya fluorescent itu. Oke. Ya, oke. Jadi fluorescent lamp ini tuh memiliki efisiensi yang tinggi dan karakteristik warna yang baik dan umur lampunya itu panjang, bisa mencapai 8.000 jam. Terus kalau di cahaya lampu mencapai nilai optimal pada di temperatur udara 25 derajat Celcius. Kalau di bawah 15 derajat Celcius akan menurun. Kalau di atas itu, di atas 25 derajat juga akan menurun, tapi nggak signifikan. Terus ada high intensity discharge lamps, high pressure mercury. Itu ada 4. Yang pertama ada clear glass lamp atau HP. Jadi itu lampu yang tersedia itu dalam 125 watt sampai 400 watt. Cocok untuk ruang yang memerlukan kontrol arah cahaya yang akurat. Seperti penggunaan flood lighting. Terus ada standar fosfor. Itu tuh namanya HPLN. Lampu ini cocok digunakan untuk area pabrik, garasi, pom bensin, jalan, area parkir, dan lahan olahraga. Biasanya 50 watt hingga 1 kilowatt. Terus spesial fosfor, HPL Comfort nama lainnya. Tampilan warnanya dan rendering ini semakin meningkat dan baik digunakan untuk tempat tinggal dan area komersil. Terus nilai efisiensi lebih tinggi dari yang sebelumnya, yang HPLN. Terus tersedia dalam 50 watt hingga 400 watt. Terus ada juga reflektor lamp. Itu tuh cocok digunakan untuk daerah pengecoran besi, penggilingan kertas, dan industri berat karena tidak mudah terkotori. Terus selanjutnya itu ada high intensity discharge lamp metal halide. Metal halide ini mirip dengan high pressure mercury yang sebelumnya, namun tubnya ini tuh terdapat metal halide tambahan merkuri gitu. Dan biasanya digunakan sebagai flood lighting dan pada fasad bangunan. Terus ada high intensity discharge lamp, sodium discharge lamp, ada low pressure sodium lamp. Jadi lampu ini tuh memiliki Pak, sebenarnya saya tuh juga masih kurang paham kata-katanya ini loh Pak. Apa nanti coba tak jelasin. Lanjut. Ya, efikasi lumen hingga 200 lumen mungkin ya, lumen watt dan tahan lama. Dan color renderingnya tuh cukup baik dibanding lampu lain. Dan cocok digunakan untuk daerah pelabuhan dan jalan besar. Dan biasanya itu tersedia dalam 18 watt hingga 180 watt. Terus ada high pressure sodium lamp. Jadi lebih baik dari yang sebelumnya
dan bisa mencapai 130 lm per watt, dan lampu ini tuh biasanya digunakan buat outdoor dan dapat digunakan untuk pencahayaan dekoratif dan aksen. Nah, kalau yang ini tuh Pak, sebenarnya saya tuh kemarin udah studi kasus, tapi tuh saya ganti soalnya kayak kurang lengkap gitu. Terus kayak saya yang kedua ini tuh kayak membandingkan dari sama-sama restoran tapi dibandingkan gitu loh Pak. Boleh Terus jadi diceritakan. yang pertama itu ada restoran rustik. Jadi lokasinya di ini Senayan, dan jenis dan teknik pencahayaannya ini. Jadi letak lampunya itu tuh ada di daerah dining chair di sisi tembok, di plafon, terus ada backlighting, terus ada black tinted mirror, terus ada batu bata di entrance smoking room, ada di bawah lantai smoking room, terus ada di chandelier pada smoking room juga. Pokoknya di area smoking room sama di bawah meja open kitchen dan di atas open kitchen. Terus teknik pencahayaannya seperti yang sudah dituliskan ini ya, jenis-jenisnya juga. Terus kalau yang saya bandingkan itu lebih ke tempat makannya. Jadi kan area dining table, itu tuh kan kalau di sini tuh ada black tinted mirror sama ada cahaya dari backlighting. Terus tuh juga dari lampunya ini tuh ada shielding kayak biar lampunya bisa memancar pas di bawah gitu. Ini sumber cahayanya. Jadi penggunaan lampu gantung yang sudah diberi shielding memberikan distribusi cahaya ke bawah. Jadi tepat ke arah meja makannya. Terus pada dining table itu tuh yang lampunya itu lampu gantung dengan ketinggian sumber cahaya 1,8 dari lantai. Jadi terus lampunya itu yang digunakan jenisnya para halogen 20-50 watt. Jadi akan membuat tampilan makanan dan wajah pelanggan tampak bagus. Terus pencahayaan general dihasilkan dari track lighting dari lampu halogen tersebut. Terus jarak antar lampu itu juga relatif jauh. Jadi suasananya itu jadi terkesan gelap. Tapi gelap ini tuh diartikan warna hitam dan bisa menyatu dengan penggunaan lighting dan hasilnya itu efek dramatis gitu. Terus yang bisa saya simpulkan kalau di sini area dining table-nya itu tuh digunakan lampu halogen yang diberi shielding agar distribusi cahaya langsung ke bawah. Jadi menyorot tepat ke atas meja makan. Dan pencahayaan yang cukup terang bagi pelanggan yang akan menikmati santapan pada dining table. Kan pas, jadi tetap pas di atas makanannya gitu loh. Kalau yang ini, itu tuh di restoran Pondok Sunda, lokasinya di Senayan. Letak lampunya itu wall panel, plafon, belakang bambu, prasmanan, dan display prasmanan sama pantry untuk jenis dan tekniknya seperti yang sudah dituliskan ini. Jadi kalau yang restorannya itu tuh ini tuh lebih general lighting dari plafon dengan teknik luminous ceiling. Jadi itu cahayanya tuh dari atas ini loh, ceilingnya ini, jadi bisa buat point of interest-nya dari restoran tersebut. Terus pola garis yang ditunjukkan itu ditonjolkan oleh lampu TL. Jadi mereka itu pakai lampu TL 125 watt berwarna warm white sebanyak 48 buah. Terus yang pada bagian dinding terdapat wall panel atau poster yang diberi frame atau pencahayaan. Dan ini tuh tergolong pencahayaan yang kreatif karena dapat menonjolkan display posternya juga. Terus ya di sisi dinding yang lain, yang ini itu ditutupi bambu-bambu dan dedaunan. Jadi memberikan kesan alami. Dan ada lampu yang dipasang di setiap sisinya itu tuh lampu halogen 15 watt. Jadi suasana atau ambience yang dihasilkan itu tuh warm, hangat gitu. Kalau ini kesimpulannya, restoran ini menggunakan pencahayaan setempat. Terus pencahayaan ini lebih bersifat general, namun penggunaan lampunya itu terlalu banyak, jadi intensitas cahayanya itu tuh tinggi dan menyebabkan mata lelah. Terus lampu TL ini juga kurang tepat sebagai pencahayaan meja atau pelanggan karena color rendering yang dihasilkan itu kurang baik dibanding dengan lampu halogen yang tadi. Kan yang tadi pakai halogen. Pencahayaan general dari luminous ceiling ini tidak meng-highlight pengunjung dengan makanan. Kan bisa dibedain ya dari yang tadi. Kalau yang tadi itu benar-benar lampu halogen digantung di atas meja makannya, jadi benar-benar makanan yang ada di meja makan tuh benar-benar ke highlight. Karena itu kan restoran ya kan. Terus
penggunaan lampu warm white menghasilkan warna kuning, memberikan kesan ceria pada restoran. Tapi restoran itu kurang cocok untuk pasangan atau keluarga karena kurang privacy gitu. Jadi bisa dibedakan kalau buat restoran gitu-gitu atau tempat makan itu tuh lebih baik pakai lampu halogen daripada lampu TL. Gitu, Pak. Terima kasih. Oke, lengkap sekali ya, Mbak Anissa. Oke, mungkin coba di bagian atas tadi yang masih belum paham tadi ya. Jadi mungkin saya berangkat dari penjelasan Mbak Anissa juga. Saya setuju sekali bahwa pencahayaan buatan itu ya cahaya yang dibuat oleh manusia, ya kan? Benar banget ya. Agak ke atas lagi, boleh. Oh ini udah benar ya. Jadi ya kita kan perlu menyadari ya, kalau sesuatu yang dibuat oleh manusia, ya ini apapun ya, karya manusia tuh nggak ada yang sempurna, nggak ada yang bisa menggantikan pencahayaan alami, ya kan? Ya kan, matahari kan nggak bisa digantikan, kita nggak bisa bikin sesuatu seperti matahari. Maka lampu itu ada batasnya, maka lampu itu ada kemampuannya, batas kemampuannya. Nah, salah satunya tadi dari mulai Kelvin tadi loh, temperatur warna tadi, itu juga sebenarnya adalah batas-batas kemampuan pencahayaan buatan yang dibuat oleh manusia. Maka akan ada yang cahaya lampu kalau dia bisa mencapai 5.300 Kelvin, tampak warnanya bisa seakan-akan dingin. Dingin itu mendekati biru gitu ya, putih biru gitu ya. Tapi kalau semakin ke bawah temperatur warnanya nanti jadinya kayak kuning-kuning gitu, kayak hangat gitu. Jadi warnanya terasa hangat. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi yang perlu teman-teman pahami dulu adalah pencahayaan buatan itu pencahayaan yang dibuat oleh manusia, maka ada batasannya. Ya, tidak bisa sempurna seperti cahaya alami. Begitu juga dengan namanya renderasi warna. Renderasi warna atau istilahnya itu color, apa sih namanya bahasa Inggrisnya, color rendering ya, renderasi warna atau color rendering, atau ada istilahnya juga nanti CRI, color rendering index gitu ya. Jadi lampu tuh punya kemampuan, jadi seberapa besar kemampuan si lampu itu untuk menampilkan warna asli dari sebuah benda. Jadi kalau sumbernya sama, matahari ya, semua kan bisa melihat hal yang sama. Tapi kalau lampu, lampu itu punya kemampuan, tidak semuanya sama. Spesifikasi lampu yang baik, RA-nya semakin tinggi, warnanya yang dihasilkan semakin baik, gitu aja sih sebenarnya. Nah, lampu semakin tinggi, semakin baik RA-nya, gitu. Jadi kalau mau dibuat yang mudah, gunakan lampu dengan renderasi warna yang tinggi atau CRI yang tinggi. Tapi itu tidak jadi satu penilaian sih di fisika bangunan ya. Kita hanya memahami aja bahwa utamanya tadi pencahayaan buatan ada batasannya, ada apa namanya, ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, gitu. Itu ya Mbak ya. Saya rasa terus habis itu yang bawah-bawah tadi, lampu fluorescence, lampu halogen, lampu LED. Jadi karena manusia itu kan berinovasi ya. Ada lampu itu macam-macam, apa namanya, dibuat dengan beberapa hal. Ada lampu yang dibuat dengan beberapa lampu-lampu kecil di dalamnya, lampu LED. Ada lampu yang dibuat dengan gas di dalamnya, lampu helium, lampu halogen, ya, lampu fluorescence itu apa namanya, konten lampunya. Jadi ada gas dalam lampu. Maka kalau teman-teman lampu meletus apa itu kan karena di dalamnya ada gas. Ya, jadi kalau ada halogen lamp berarti lampu yang dibuat dengan unsur halogen. Ya kan? Kalau teman-teman masih ingat di kimia SMA dulu kan, unsur yang di dalam lampunya itu halogen. Ya, fluorescence, apalagi helium, apalagi lampu helium ada enggak ya? Barangkali ya, coba ya. Terus kalau LED, ya, LED itu kan terobosan lampu yang tidak menggunakan gas lagi, tapi di dalamnya ada lampu-lampu kecil. Makanya yang kemudian lampu LED diklaim bisa lebih hemat energi, bisa lebih terang karena tadi ya yang diceritakan Mas siapa tadi? Mas
Mas yang sebelumnya tadi yang presentasi tentang LED tadi. Jadi ya itu perbedaannya. Terus maka juga tadi tiap-tiap lampu dengan bahan yang berbeda memiliki spesifikasi yang berbeda juga, batas-batas tentang Kelvin tadi loh. Jadi kan muncul Kelvinnya ini sampai sekian gitu kan. Terus punya keawetan. Nah, jadi yang namanya pencahayaan buatan itu pasti ada umurnya, ya kan? Nggak bisa terus menyala, ya. Tidak bisa menggantikan sumber pencahayaan alami. Itu dulu. Nah, habis ini nanti kita akan bahas di materi hari ini. Teman-teman juga sudah mulai menyadari bahwa ternyata pencahayaan buatan itu ada banyak, memunculkan atau fungsinya bermacam-macam, nggak sama. Nah, ini nanti kan kita akan bahas contoh-contoh fungsi penggunaan pencahayaan buatan di bangunan ya di materi hari ini ya. Oke, itu terima kasih sekali Mbak Anissa. Bisa ditutup ya. Nah, oke, mungkin saya lanjut aja ke materi tentang pencahayaan buatan. Jadi ini mungkin singkat aja, singkat yang sebenarnya teman-teman juga sudah paham dari tugas rumahnya ya. Saya lebih ke nanti memberikan contoh-contoh aja sih. Kayak gini nih. Jadi terkait dengan materi juga teman-teman akan belajar melalui tugas kelas. Ini saya tampilkan teman-teman tuh nanti hari ini akan mempelajari fungsi-fungsi dari pencahayaan buatan. Nah, misalnya nih memberi tema tertentu. Ini yang saya buka sudah muncul belum? Sudah ya? Nah, teman-teman hari ini akan mempelajari atau mencari mempelajari fungsi-fungsi pencahayaan buatan yang misalnya memberi tema tertentu, kemudian memberi pengarah, memberi rasa aman atau pengaman sebagai penerangan aktivitas, ya, lampu yang berfungsi sebagai display atau fokus atau spotlight, lampu yang berfungsi sebagai pengendali gitu ya di dalam sebuah bangunan. Nah, untuk mempelajari itu teman-teman nanti tentunya akan belajar melalui studi kasus yang terbangun ya, yang dibangun dan didesain oleh arsitek terkenal supaya teman-teman dapat gambarannya, dapat datanya. Sebenarnya tugas ini tugas yang lebih cocok kalau tugasnya survei ya. Jadi teman-teman bisa merasakan langsung seperti apa sih pencahayaannya, apakah pencahayaan itu memberikan tema tertentu, tema apa, terus memberikan rasa aman atau tidak, menerangi aktivitas atau tidak gitu ya. Itu sebaiknya survei, tapi karena ini pandemi maka tugasnya dialokasikan menjadi tugas browsing. Ya, browsing, tugas mencari karya yang terbangun dari arsitek yang terkenal supaya gambarnya dapat lengkap. Nah, nanti setelah ini akan saya tunjukkan contoh-contoh ya materinya ya, contoh-contoh pencahayaan yang memberikan yang berfungsi sebagai contoh-contoh tadi. Nah, selain itu teman-teman, selain mencari karya arsitek, itu teman-teman juga perlu tunjukkan ilustrasinya. Tadi kan di materinya Mbak Anissa tadi ada tekniknya, meletakkan lampunya di mana. Nah, itu diilustrasikan, ditunjukkan. Apakah langsung, apakah direct light atau indirect atau spotlight atau apa tadi ya, macam-macam, tadi ada general, ada accent lighting, nah, itu diilustrasikan. Jadi satu karya aja, satu karya yang fungsinya ini beberapa hal ini. Ya, jadi cari satu karya yang punya beberapa fungsi pencahayaan buatannya. Pencahayaan buatannya ada beberapa fungsi. Tidak harus di dalam ruangan, boleh di luar ruangan, boleh di tamannya, boleh di side plan-nya, boleh di tempat parkirnya, boleh di basement-nya, boleh ya, silahkan. Ya, bisa fungsi komersial, bisa fungsi pendidikan, bisa fungsi hunian,
ya. Yang saran saya yang bangunannya terbangun. Jadi satu karya aja, satu karya yang kamu bahas secara lengkap. Jadi kalau mau nilainya baik, nilainya A misalnya gitu ya, berarti semuanya ada. Atau malah tambahin lagi nanti teman-teman menemukan apa gitu. Lampunya berfungsi sebagai apa. Barangkali belum saya tuliskan di sini. Jadi memberi tema tertentu, mengarahkan, mengaman. Jadi di bagian mana, di ruang apa, gitu ya, pakai lampu apa gitu kira-kira, warnanya apa, ya dan lain sebagainya. Oke, itu ya teman-teman untuk tugas kelasnya. Ada yang mau ditanyakan untuk terkait tugas kelas? Nanti tugas kelas ini dikumpulkan di e-learning seperti biasa di jam 9 malam. Jadi masih sangat lama waktunya, 12 jam, ya 10 jam. Masih sangat cukup sekali. Cari satu aja, satu karya yang lengkap ya. Kalau cuma 2 ya nanti nilainya cuma 2. Kalau lengkap ya berarti bisa sampai 6, bisa sampai 7, 10 dan sebagainya. Oke, berikutnya kalau tidak ada yang tanyakan, mungkin saya lanjut ke tugas rumah ya. Tugas rumah karena besok minggu depan itu kita mau belajar software, ya, mau belajar menghitung kebutuhan pencahayaan buatan atau simulasi pencahayaan buatan, maka ya tugasnya tidak jauh dari itu, yaitu teman-teman mempelajari atau mencari jurnal atau penelitian ya terkait simulasi pencahayaan buatan di arsitektur. Jadi sebenarnya sudah seperti yang Mbak Anissa lakukan tadi, tapi lebih ke hasil penelitian orang. Jadi merangkum aja. Jadi jurnal gitu ya, sifatnya penelitian, teman-teman merangkum. Merangkum itu sudah pasti membaca. Karena kalau kamu belum membaca, belum bisa merangkum. Ya kan? Apalagi kalau cuma copy paste itu belum membaca. Tapi kalau merangkum itu paling mudah istilahnya dari yang jurnalnya 10 halaman, misalnya, itu kamu rangkum jadi 2 halaman dengan kata-katamu sendiri misalnya. Kamu tulis ulang gitu. Itu sudah merangkum ya. Ya, merangkum mempersingkat ya. Mempersingkat yang tadinya 10 halaman jadi 2 halaman itu kan merangkum. Jadi besok waktu mengumpulkan jangan hanya kumpulkan jurnalnya, tapi kamu rangkum. Nah, merangkum itu sudah pasti harus membaca. Oke, nah apa yang dirangkum, apa yang ditulis, yang dirangkum adalah apa sih latar belakang dari penelitiannya, kenapa sih kok mensimulasikan pencahayaan buatan, ruang apa sih yang dihitung ya pencahayaan buatannya, terus tujuan penelitiannya apa, apakah mendapatkan kesimpulan kebutuhan pencahayaan buatan sudah tercukupi atau belum misalnya, dan lain sebagainya, tujuannya diceritakan, dituliskan, dan juga bagaimana caranya melakukannya, apakah menggunakan bantuan software, software apa yang digunakan, apakah sama dengan software yang akan kalian gunakan minggu depan, yaitu Dialux, atau ada software yang lain. Karena jangan-jangan Dialux itu sudah tidak up to date, sudah ketinggalan zaman. Jangan-jangan ada software yang baru. Nah, maka penelitian-penelitian yang kalian cari ini jangan lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Kalau sekarang 2021 ya jangan 2010, itu sudah lebih dari 10 tahun ya. Mungkin paling 2015 itu sudah paling apa ya namanya, tidak terlalu jauh ya. Mungkin kalau bisa dapat 2020 itu lebih bagus lagi penelitian yang terbaru. Karena biasanya kalau penelitian itu terbaru itu akan menggunakan metode, alat atau software yang terbaru juga, dan itu nantinya bisa teman-teman gunakan, teman-teman pelajari juga. Oh, ternyata kalau mau mensimulasi pencahayaan buatan sekarang itu yang lagi ngetren pakai software ini ya ternyata. Misalnya. Oh, B gitu. Nah, jadi teman-teman punya informasi itu nantinya. Jadi setelah itu menuliskan juga, merangkum juga
hasil penelitian. Jadi setelah tahu prosesnya, menghitungnya bagaimana, ya hasil penelitiannya apa? Apakah kemudian dia mengatakan sudah cukup atau sudah optimal atau apa gitu dari hasil penelitiannya ya. Dan disertai gambar-gambar dari penelitian. Jadi ini tugas yang sebenarnya membaca sih, lebih banyak membaca, tidak menggambar ya, membaca literatur. Jadi kan katanya literasi mahasiswa itu katanya kan baik ya katanya ya. Suka membaca ya. Ini coba silahkan ditunjukkan. Ya, ini kemudian carilah beberapa jurnal loh ya. Jadi tidak hanya satu. Jadi kalau beberapa itu kan berarti kan lebih dari satu. Nah, harapannya apa? Harapannya itu teman-teman bisa membandingkan dari satu penelitian dengan penelitian yang lain. Apakah softwarenya sama? Apakah caranya sama? Atau apakah standarnya yang digunakan sama dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita belajar simulasi pencahayaan buatan itu besok kita udah tahu gitu loh. Oh, softwarenya ini. Oh, kalau mau menghitung pencahayaan buatan di ruang ini itu standarnya ini gitu ya. Jadi itu teman-teman tugas rumahnya. Jangan lupa kalau ini kita itu kan kegiatan akademis ya. Kegiatan akademis itu sumber itu wajib ditulis. Sumber, judulnya apa, tentang penelitiannya itu ya, penelitiannya, penulisnya siapa, dan juga linknya, link jurnalnya. Jadi supaya bisa kita trace lagi, kita bisa baca-baca lagi. Gitu ya teman-teman ya untuk tugas rumah. Sekarang saya lanjutkan ke tugas lagi ke materi. Jadi materinya mungkin ini cepat aja. Nih, jadi kita tuh kan akan ngomongin pencahayaan buatan. Tadi sebenarnya sudah teman-teman dapat ya. Pencahayaan buatan itu fungsinya ada macam-macam, memunculkan ambience tadi kata Mbak Anissa tadi ambience, suasana ya. Jadi ini misalnya gini deh. Ini teman-teman bisa lihat contohnya gini deh. Lampu atau pencahayaan buatan di sini kan ada yang memunculkan rasa ceria gitu ya. Aktif ya kan, suasana dimunculkan dari apa? Dimunculkan dari banyaknya warna lampu yang digunakan. Ada yang warna biru, oranye, putih, hijau. Mungkin contohnya kayak di karaoke ya, tempat karaoke. Kayaknya semua sudah pernah ya tempat karaoke. Ya kan? Di apa namanya di tempat konser ya apalagi ya. Kan lampunya warna-warni gitu kan untuk memberikan kesan, memberikan tema. Ini contohnya ya. Lampu. Tapi ada juga yang kemudian lampu itu memberikan rasa atau tema ya tenang, romantis ya dengan intensitas lampunya yang redup. Misalnya aja nih lilin gitu kan. Lilin kan nggak bisa di apa ya? Ya intensitas pencahayaannya kan rendah ya. Tidak seterang lampu lampu LED, lampu neon dan lain sebagainya. Ini kemudian tetap digunakan tapi sebagai pembentuk suasana itu. Terus ini contohnya sih, contohnya teman-teman bisa lihat kan di sini meskipun sudah ada apa namanya lampu dari downlight itu kan, tapi masih menggunakan lilin. Nah, lilin ini sebenarnya pembentuk kesannya, pembentuk ambience-nya, tidak digunakan untuk pencahayaannya, tapi hanya untuk membentuk suasana. Terus kalau untuk pengarah ya paling mudah ya kita ini contoh aja sih kalau di luar ruangan ya di jalan itu kan lampu-lampu jalan ini kan mengarahkan orang supaya aman, supaya selamat gitu kan. Mungkin kalau di bangunan itu ya bisa saja lampu yang mengarahkan orang untuk misalnya di bioskop lampu yang di tangganya di tangga naik ke kursi gitu kan supaya mengarahkan orang ke kursi yang tiketnya dia tiket kursi berapa gitu kan. Bisa juga kalau untuk mengarahkan itu ke misalkan terjadi evakuasi yang lampunya mengarahkan ke tangga darurat tuh kan bisa kan lampu yang diletakkan di lantai,
lampu yang diletakkan di dinding, di plafon dan lain sebagainya, mengarahkan untuk evakuasi. Terus kalau banyak sih sebenarnya contohnya ya, teman-teman bisa cari. Bangunan mall juga kan banyak tuh mengarahkan ke tangga darurat dan lain sebagainya. Kalau di jalan ya ini kayak gini, contoh paling mudah, lampu marka jalan untuk mengarahkan kendaraan. Terus kalau lampu untuk keamanan itu lampu yang biasanya ditempatkan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan atau kriminal ya, biasanya di sudut-sudut bangunan yang sepi gitu, misalnya di bagian belakang area taman dan sebagainya. Tidak selalu di bangunan, tapi bisa juga di tempat parkir, bisa juga di lorong-lorong, ya kan, misalnya di basement, misalnya lagi tidak selalu di dalam bangunan, bisa di luar bangunan. Terus juga kalau teman-teman amati ya, jenis-jenis lampunya pasti lampu yang terang, yang intensitasnya tinggi, tidak seperti yang di dalam ruangan. Jumlahnya juga banyak, ya kan, mengarahkan, karena kan tindak kejahatan itu terjadi karena tempatnya gelap misalnya dan lain sebagainya. Ada potensi untuk terjadi tindak kejahatan. Terus contoh yang lain, kalau ini ya contoh aktivitas itu tergantung dari apa yang dilakukan, membaca, menulis, menggambar, lampunya jenisnya apa. Lampu tadi juga sudah disampaikan, lampu ada yang di atas meja ya, tidak selalu di plafon, tapi juga ada yang contohnya di gambar seperti ini. Aktivitas membaca dengan lampu meja seperti itu. Terus ini tadi juga sudah ya di contoh-contoh tadi, lampu yang sifatnya memfokuskan salah satu spot, namanya juga spotlight ya. Fokus ke salah satu sumber dinding gitu misalnya. Jadi namanya display light ya, spotlight. Contohnya mungkin di museum, di mana lagi ya? Mungkin kalau di mall itu kan yang dijual itu kan juga di spotlight juga. Mungkin ada barang baru yang toko elektronik ya, bagian komersial, fungsi-fungsi komersial pasti banyak sekali menggunakan spotlight seperti ini. Tidak selalu di interior, di eksterior juga menggunakan lampu spotlight ya. Contohnya ini di sebagai nama tempat misalnya landmark. Kalau ini contohnya di dekat pintu masuk ya, nama tempat perumahan gitu ya. Supaya lebih terlihat lebih informatif gitu ya. Nah, nanti teman-teman juga perlu cek tuh di studi kasusnya nanti, jangan hanya di dalam bangunan tapi di luar juga, di bagaimana dia mengaplikasikan pencahayaan di pintu masuknya, di tempat parkirnya, di tempat-tempat lainnya di luar ya. Coba mungkin itu sih materinya ya, sangat sederhana. Selebihnya mungkin teman-teman juga sudah bisa ya mencari gitu dari studi kasus untuk belajar. Kalau untuk pengendali pengatur itu misalnya lampu merah ya, lampu traffic light merah kan berhenti, hijau jalan. Kalau di bangunan mungkin lampu-lampu signage kali ya yang mengarahkan atau mengatur ya signage di dalam bangunan, di luar bangunan gitu ya. Lampu mercusuar yang membantu menavigasi kapal supaya tidak menabrak tanah batas laut gitu ya. Terus mungkin itu sih kayaknya. Kalau berikutnya lebih ke ini mungkin referensi aja, referensi pencahayaan. Jadi ini nih kayak gini ya. Jadi lampu yang baik itu lampu yang terfokuskan nih seperti ini nih, di yang bagian bawah. Ini referensi aja, bisa teman-teman cari di internet banyak. Terus kalau mau meletakkan lampu downlight itu ya jangan di
semua sisi, tapi cukup di satu sisi aja gitu kan. Ini bisa jadi acuan untuk bikin konsep pencahayaan buatan. Terus nih kayak gini, ketika ada material-material yang glossy, glossy itu memantulkan cahaya, jadi jangan langsung diarahkan, tapi dibelokkan gitu ya. Ini lebih ke yang sebaiknya dilakukan dan yang jangan dilakukan. Ini kayak gini-gini ya, lampu dari atas, terus berapa derajat, ini jadi masukan aja. Ini kira-kira ilustrasinya, kalau lampu yang dari atas, dari depan, ya, ini ya ini nanti teman-teman bisa baca sendiri sih, bisa cari di internet juga. Peletakannya nih, peletakan lampu spotlight tadi yang seperti di museum tadi, jaraknya dari dinding itu ada standarnya, ada acuannya. Ketika 3 meter ya apa namanya ketinggian 3 meter atau apa istilahnya tinggi dinding itu ya sebaiknya itu diameternya tuh gitu ya. Jarak D-nya, distance terhadap dinding. Jangan terlalu dekat, nanti tidak mengarah. Itu terus, nah tadi ini lebih ke ilustrasi lampu indirect dan lampu direct, teknisnya, sistemnya, pemasangannya, peletakannya. Kalau indirect berarti kan mantul, kalau direct langsung. Nah ini juga tadi kalau yang mau bikin lampu yang diletakkan di plafon, itu ada jaraknya, jadi jangan terlalu dekat. Nanti kalau terlalu dekat tidak begitu banyak area yang terkena sinar, ini bisa dilihat. Terus, nah ini peletakan pemilihan spesifikasi lampu untuk lampu downlight juga ada. D lebih besar dari W. Jadi kedalaman peletakan ke plafonnya itu lebih dalam. Kalau terlalu rendah nanti terlalu menyebar gitu malah jadi. Ya harusnya kan downlight itu bukan lampu penerangan utama, tapi lebih ke apa namanya aksen aja. Itu ya teman-teman, ini materinya sudah ada di e-learning, silahkan di-download, dipelajari. Atau kalau mau browsing di internet banyak ya. Itu peletakan lampu. Ya ini banyak. Oke deh, saya lewati aja biar teman-teman bisa langsung lanjut mengerjakan ya tugas kelasnya. Oh ini juga nih, lampu yang digunakan spesifikasinya kan pasti berbeda-beda. Jadi jangan semuanya sama ya. Nih coba kalau teman-teman lihat yang lebih terang ya di ruang yang apa namanya ruang-ruang komunal, ruang keluarga, ruang makan. Tapi kalau untuk ruang-ruang tidur kan lebih kecil, lebih rendah intensitasnya. Tuh. Ini oke deh, saya cukupkan aja mungkin untuk materinya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada nggak, teman-teman? Mas Handoyo mungkin ada tambahan? Udah cukup sih, Pak. Sudah cukup ya? Oke deh, silahkan dikerjakan ya. Dipersiapkan untuk minggu depan juga tugas apa namanya simulasinya untuk simulasi pencahayaan buatan softwarenya. Dicicil tugas besarnya tadi. Saya minta tolong dibantu Mas Handoyo ya, asistensi progres tugas besar. Jadi biar nggak mepet mengerjakannya. Jadi mungkin yang simulasi pencahayaan alami kan sudah bisa dilakukan gitu ya. Oke teman-teman, mungkin saya cukupkan untuk materi hari ini. Silahkan dikumpulkan tugas kelasnya di e-learning ya, jam 9 nanti malam. Kalau untuk tugas rumahnya di e-learning juga di H-1 minggu 11. Oke, terima kasih teman-teman. Saya tutup untuk perkuliahan hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.